Sejarah membuktikan bahwa penguasa ibarat sedang menggali kuburnya sendiri. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Sehingga saya katakan nggak usah dipikirkan gitu. Kan cuma gitu. Sejarah banyak membuktikan sikap penguasa yang seperti itu pasti dan pasti akan tumbang di tangan rakyat yang senantiasa di backup oleh militer. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Apa kritisnya? Coba saya ingin tahu apa yang kritis yang baru. Kan itu sudah diucapkan oleh kita juga dulunya. Sehingga pernyataan Pak Gatot ini dianggap mempolitisasi, oleh sebagian dianggap Pak Gatot baper, oleh sebagian lain ada maksud-maksud tertentu Pak Gatot untuk menjadi capres. Pak Gatot untuk menjadi capres. Bahkan bukan rahasia umum lagi jika Gatot Nurmantio memiliki ambisi untuk mencalonkan diri. Namun hingga saat ini tidak ada partai politik yang besar yang melamar menjadi capres. Selain mengumumkan purna tugasnya sebagai prajurit TNI melalui media sosial, Gatot Nurmantio juga membuat pernyataan lain mengenai kesiapannya mengikuti pemilihan presiden 2019. Anda tidak keberatan kalau dinilai itu manuver politik jenderal? Nggak ada masalah. Jadi wajar kalau dinilai manuver politik? Wajar saja. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Ambisi yang tidak dibarengi dengan tawaran partai politik akan jadi teriakan kosong. Saya berkesimpulan kalau yang maju hanya Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili. Ini sangat berbahaya. Masa ada seorang tokoh komentarnya seperti gitu? Aduh, sayang sekali. Ya. Nggak ada kritis-kritis yang baru, yang lama-lama juga, yang sudah dikatakan oleh orang lain. Jadi nggak ada yang baru juga, sehingga kita nggak tertarik gitu. Yang tidak ada diada-adakan, nggak perlu dikomentari. Ya memang nggak bermutu gitu loh. Nggak bermutu gitu loh. Saya bicara bukan saya kampanye, saya bicara ini adalah teori. Intinya harus bersatu padu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku penindasan kejoliman. Ini berimajinasi atau berapa mendramatisir yang tidak ada. Dramatisir yang tidak ada. Apa kritisnya? Coba saya ingin tahu apa yang kritis yang baru. Kan itu sudah diucapkan oleh kita juga dulunya. Lucu, diksi yang saya kira harus butuh referensi yang kuat ini. Ini ada kerangka berpikir yang keliru, sesat ya. Tidak saja sesat tetapi menyesatkan. Sejauh ini ada 3 nama bakal calon presiden di Pilpres 2024, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hanya saja sosok Anies Baswedan terancam tidak bisa maju menjadi capres dengan banyak alasan. Untuk saat ini sedang ramai isu mengenai bahwa capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan jadi tersangka KPK untuk kasus korupsi Formula E. Jika benar, maka kemungkinan besar mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan gagal nyapres di Pilpres 2024. Menyikapi isu tersebut, Gatot Nurmantio pun, mantan Panglima TNI, menyatakan jangan gegabah sebab dampaknya bisa fatal. Persatuan dan kesatuan bangsa menurutnya bisa goyah. Menurut Gatot Nurmantio, jika Pilpres 2024 hanya terdapat 2 calon, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, maka oposisi tidak terwakili. Saya yakin orang yang paham dengan politik tidak berani, kata Gatot di Al Jazeera Restaurant and Function Hall, Jakarta Timur, Rabu 21 Juni. Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rezim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi tak terwakili, sangat berbahaya, imbuhnya. Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan kampanye, melainkan sebuah teori menurutnya, yang menurut Gatot, jika 2 tokoh tersebut yang melenggang di kontestasi Pilpres 2024, Indonesia akan mengalami kesulitan. Kita akan mengalami hal yang sulit karena demokrasi dimanapun di dunia pasti antara rezim itu bermasalah. Besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi, ujarnya.
menurut Gatot, kesulitan itu bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol. Semakin demokrasi dikriminalisasi, maka akan semakin besar pula oposisi. Nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio memang waktu itu senter didengungkan masyarakat. Bahkan bukan rahasia umum lagi jika Gatot Nurmantio memiliki ambisi untuk mencalonkan diri. Namun hingga saat ini tidak ada partai politik yang besar yang melamar menjadi capres. Jadi tidak heran dengan semua statement Gatot Nurmantio yang mengomentari perkara Pilpres 2024. Sebelum ini bahkan langkah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold atau PT ke Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai upaya untuk bisa menjadi kandidat di Pilpres 2024. Hal ini disebabkan karena Gatot Nurmantio seperti yang dijelaskan di atas menginginkan Presidential Threshold 0% untuk memenuhi ambisinya menjadi calon presiden. Keinginan Gatot Nurmantio menggugat PT di MK menjadi 0% jelas mengindikasikan keinginannya untuk bisa maju di Pilpres 2024 sebagai calon alternatif dari parpol, tapi tanpa berpengusung persentase suara di parlemen, kata Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Igor Dirgantara kepada Sindo News pada Sabtu 18 Desember 2021 lalu. Karena kata dia, parpol papan atas seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah punya calon yang didukung kadernya sendiri. Sementara parpol papan tengah, papan bawah apalagi yang tidak lolos ambang batas parlemen tidak ada calon yang bisa diharapkan dari aspek popularitas. Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i membongkar ambisi politik Gatot. Bahkan mantan Panglima Jenderal ini berani mendaftar sebagai capres melalui partainya. Padahal sebelumnya, Gerindra sudah bulat mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto. Syafi'i mengatakan Gatot mengutarakan keinginannya sebagai capres Gerindra beberapa waktu lalu. Pak Gatot kan datang ya, mendaftarlah ia untuk menjadi capres, kata Syafi'i. Namun Syafi'i menyatakan seluruh kader Gerindra tetap pada putusannya untuk mengusung Prabowo Subianto. Dengan ambisi Gatot yang menggebu-gebu menjelang Pilpres 2024, Gatot Nurmantio bukan hanya berbicara soal Anies Baswedan yang alih-alih membicarakan dirinya. Gatot Nurmantio dalam kesempatan yang sama juga berbicara soal kondisi politik Indonesia jelang 2024 saat orasi bertajuk Oke Ganti di Al Jazeera Function Hall Polonia, Jakarta Timur. Dia mengatakan kondisi politik Indonesia saat ini semakin tidak terkontrol menurutnya. Saya berkesimpulan riuhnya temperamen politik jelang pemilu semakin hari nampak tidak terkontrol, di mana-mana melontarkan provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi, kata Gatot dalam orasi Oke Ganti pada Rabu 21 Juni. Menurut Gatot Nurmantio, sebagai negara demokrasi seharusnya mampu melindungi warganya, namun kata Gatot, yang terlihat saat ini penuh hiasan polemik dan konflik. Gatot menyayangkan sikap para elit politik yang menurutnya yang haus akan jabatan dan kekuasaan. Seharusnya katanya mereka yang membuat suasana bangsa ini aman dan nyaman untuk rakyat dengan tidak fokus kepada perebutan jabatan. Ini semuanya normal-norma seolah hilang tertekam oleh ambisi saling merebut jabatan dan kekuasaan, ujarnya. Saya yakin kita semuanya tidak menyangka bahwa suasana perebutan kekuasaan yang memuakan dalam pikiran kita karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena sejatinya ini semuanya ini menjadi keserahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab soal nasib bangsa ke depan, tambahnya.